Oke, sekarang aku lagi di stasiun Malang. Ini aku mau ke Jakarta naik kereta api ekonomi baru Jayabaya. Dan untuk di stasiun Malang ini sekarang, bukan sekarang, udah lama sih sebetulnya. Cuma ini yang pintu terbaru, pintu timur itu dia ada jembatan penyeberangan kayak gini dan ya enak lah. Terus di sana ada eskalator juga. Terus tadi juga udah face recognition, jadi maksudnya nggak perlu nunjukin KTP lagi. Oke, ini kita turun masuk ke kereta yang sudah. So ini dia kereta api Jayabaya. Aku duduk di ekonomi 4 dan ini masih bagiannya eksekutif. Kita jalan ke sana lagi. Ekonomi 4 Mbak? Iya. Oh, makasih banyak Kak. Dan kalau Jayabaya ini dia lewatnya Surabaya ya, jadi kita nggak bisa ngeliat kampung PD dari sini. Ekonomi 5 dan ini ekonomi 4. Aku set seat 12D. Di sana lokomotifnya. Oke. Nah, ini sekarang tempat duduk buat ekonomi itu udah kayak begini. Dia udah di Jayabaya loh. Terus di sini juga ada buat reclining, ini bisa dimundurin. Ini tinggal pencet aja. Cuma minusnya ini jendelanya masih jendela yang mantan Raja lama, mantan Jayabaya lama. Oh iya, buat kereta ini fasilitas yang jadi itu seperti ekonomi yang lama juga kayak gini. Ada apa buat naruh meja, buat naruh meja, buat naruh di sini juga ada buat colokan. Ini buat plastik, ini biasanya sampah-sampah atau kamu bisa beli makanan di kereta api atau di stasiun itu bisa taruh di sini. Terus di atas juga ada dua gantungan juga, cuma ini kayaknya sebelah depan yang sana itu buat orang kita. Terus juga bisa diturunin tapi kayaknya harus diizinin juga sama 8 ya. Di situ ini ada tempat buat minum. Kalau kita bawa botol banyak atau mau bawa botol bisa taruh di sini dan disediain plastik juga kalau kita mual atau apa bawa sampah gitu. Terus di sini itu ada buat di sini ada buat reclining, tinggal dipencet aja ini bisa mundur nanti. Terus di sini juga ada sandaran tangan yang kita dapat dua. Di sini juga ada, cuma ini juga harus berbagi sama yang sebelahnya. Terus kalau kalian bawa temen atau bawa keluarga berempat, nah itu bisa diputar juga tuh. Nanti bisa minta petugasnya atau izin gitu mau diputar itu juga boleh. Ini biar bisa hadap-hadapan itu lebih enak. Terus lagi itu di depan sana juga ada kayak entertainment system. Mungkin kalau di depan itu nyetel, bukan depan dari petugasnya nyetel film atau apa itu bisa kelihatan, cuma kayaknya cuma di ujung-ujung aja. Terus sini interiornya juga oke punya ya, kayak ambience-nya itu kalau malam ini enak buat tidur dan vibes-nya kayak luxury class gitu. Nggak luxury juga nih, kayak eksekutif lah. Terus ini kabinnya juga ya buat untuk beberapa atas, dan enaknya di sini nggak rame ya untuk kereta Jayabaya yang sekarang. Cuma ini masih ada kayak suara nyit-nyitnya gitu. Ya ekonomi lah, nyit-nyit nggak masalah. Oh iya, ini juga cantik, dia kayak pakai aksen kayu gitu. Ini jadi kayak ya bikin cantik aja lah. Oh iya, untuk AC-nya juga ini termasuk dingin. Tuh, di depan juga ada kelihatan suhunya 19 derajat Celcius. Jadi beneran dingin kayak 19
derajat gitu ya, 20-19 lah. Di luar lagi panas kayak gitu kan tuh, terik banget. Dalam kereta dingin begini kan rasanya ya sejuk lah. Dan itu AC-nya bukan AC tempel lagi, bukan AC yang kayak di tengah-tengah ada AC-nya, cuma ini udah ada AC di rangkaian, bukan di bagian atasnya gitu lah, di dekat atapnya itu, di dekat tralisnya itu dipasangin AC gitu. Dan itu dari ujung sana sampai ujung belakang itu ada AC-nya, jadi ya adem lah. Oke, ini kita udah mau nyampe di stasiun pemberhentian kedua setelah Malang, stasiun Bangil. Dan di stasiun ini tuh ada kayak perpecahan jalur kalau dari arah Surabaya ya. Itu dia kalau ke kiri kalau nggak salah yang ke arah Banyuwangi, kalau yang ke kanan yang ke arah Malang gitu. Ada kafe tuh buat ngeliatin kereta. Asik juga ya ngafe gitu sambil nontonin kereta lewat. Oke, ini kita sampai di stasiun Bangil. Dia terletak di itu ketinggian 9 mdpl. Dan ini kita nyampe stasiun Bangil 13.30. Kemungkinan kereta ini nanti jalan lagi itu di sekitar 13.32. Ini kita dikit lagi mau ngelewatin Lumpur Lapindo. Tuh dulu tuh ada tragedi ya, buat yang belum tahu. Ada pengeboran yang gagal. Akhirnya di situ ada kebocoran yang mengeluarkan lumpur yang panas. Nah, sampai sekarang itu lumpurnya masih keluar lah gitu, masih meletup-letup. Dan udah beberapa upaya dibuat, bahkan udah banyak banget rumah warga yang tenggelam karena adanya lumpur Lapindo itu. Akhirnya banyak yang mengungsi, dan sekarang itu lumpur Lapindo jadi objek wisata dan ada tanggulnya gitu. Sekaligus kalau nggak salah itu juga ada pompanya untuk biar mengurangi lah. Nah, ini kita udah di stasiun Polrong. Sedikit lagi ini udah Percabangan, udah dekat stasiun Polrong. Nah, itu kalau teman-teman bisa lihat di ada ketutupan kereta tar. Ya, aku nggak tahu kereta apa sih. Oke, nah itu yang warna kuning-kuning itu yang tinggi, itu tanggul untuk lumpur Lapindo itu sendiri. Jadi di sana tuh lumpur luas banget, ada yang udah mengering, ada yang masih basah gitu. Dan itu aku belum pernah kesana sih sebetulnya. Cuma memang ini areanya luas banget. Kebayang nggak sih dari sana tadi? Ini masih ada ini dari stasiun Porong tadi ya. Ini masih terus. Nah ini kita di sebelahnya persis nih, tanggulnya dibuat begini. Itu kebayang nggak sih kalau dari atas sana itu turun gitu lumpurnya, karena udah nggak mampu membendung, turun terus nutupin kereta ini, lebih tepatnya jalur kereta ini. Itu mungkin bakal serem banget sih. Nah, ini tanggulnya gede banget, dan nah itu kalau mau ke wisata itu bisa parkir di sana tuh, di ujung sana tuh. Tadi kelewatan jauh banget. Jadi kita bisa berwisata lah di situ.
itu bukan wisata sih, ya kayak melihat bagaimana sih lumpur lapindo itu, terus sekarang kondisinya seperti apa. Itu bisa mampir, ini ada di Porong Sidoarjo. Dan buat yang mau kesini sebenarnya gampang sih, itu bisa lewat jalan raya Surabaya Malang, itu lewatin, nah itu ada pompanya tuh, itu pompanya untuk biar nggak meluap terus menerus lah. Saya meluap terus menerus cuma biar nggak sampai penuh tanggulnya, karena bahaya banget kalau tanggul itu penuh, jebol atau luber gitu kan, itu tuh bakal nutupin rel kereta ini. Dan bisa dipastikan akses kereta api dari Malang ke Surabaya itu terhambat banget, bahkan mau nggak mau harus muter lewat Blitar dulu, yang mana itu makan waktu banget kan. Nah ini yang ditakutkan adalah nantinya lumpur lapindo ini suatu saat meluber gitu, itu yang ditakutkan. Ini luas banget sih, itu dari ujung sana tadi, dari yang kereta tadi yang kita ketutupan kereta itu sampai sini, itu kebayang berapa kilometer apa sih persegi, nah berapa kilometer kuadrat atau persegi lah itu luasnya. Ini masih tanggulnya sampai sini, bahkan ini masih terus nih buktinya ya kan, masih ada tanggulnya terus menerus. Oke, ini itu titik terakhir tadi, dan ini luas banget kelihatan ya, udah panjang, pastinya lebar dong. Dan desa-desa yang di pinggir-pinggir ini yang bahaya, rumah-rumah yang di pinggir-pinggir tadi itu yang juga bahaya. Nah ini jalannya yang aku bilang tadi, jalan Surabaya Malang. Nah itu tadi jalannya yang perlintasan tadi. Dan ini udah di stasiun Tanggulangin, mungkin sebentar lagi kita nyampe stasiun Sidoarjo. Train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Oke, ini kita mau masuk di stasiun Pasar Turi. Sebelumnya kita juga masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Ini 14.39 udah ada announcer untuk ngasih tahu kalau kita mau nyampe di stasiun Pasar Turi. Dan tadi di stasiun Surabaya Gubeng tuh cukup rame ya yang naik. Oh ya, sebelum Surabaya Gubeng juga tadi kita sempat berhenti di stasiun Sidoarjo. Itu deket sama tempat lumpur lapindo tadi. Dan oh ya, selain ini ekonominya punya kelebihan, tapi untuk para penumpang yang senang ngeliat ke jalan tuh ada kekurangan. Contohnya kayak aku ini cuma dapat kecil banget space-nya. Bahkan di sana tuh ada, nah tuh tembok katapan dah namanya. So bener-bener susah banget. Bahkan kayaknya kalau kita duduk di paling pojok kiri itu ya, itu nggak bisa ngelihat pemandangan keluar. Bener-bener bete sepanjang jalan kalau emang yang suka ngeliat keluar. Cuma kalau yang di agak ke tengah ini, yang di sebelah kanan ini, mungkin dia masih bisa gitu ngelihat keluar. Itu aja sih. Mungkin karena masih layout kereta yang lama, jadi di situ nggak bisa ngelihat keluar. Cuma ini alhamdulillah aku masih dapat sedikit, walaupun ya kurang puas juga sebetulnya ya. Tapi ini aku juga nggak tahu ya sistemnya, cara dapat tempat yang bisa ngelihat jendelanya tuh gimana gitu. Wah.
iya, menurutku juga untuk perjalanan kali ini cukup bersih ya, bisa dilihat tuh lantainya juga bersih, enak dilihat gitu. Mungkin kalau debu-debu kecil ya pasti ada lah gitu kan. Cuma tadi juga selama dari Malang sampai detik ini itu udah ada 3 petugas OTC yang bawa kantong sampah. Berarti ya bisa dipastikan mungkin hampir setiap 1 jam kayaknya. Tadi ini sekitar sekarang udah 14.42 itu. Oh iya, ini aku lupa mau ceritain sedikit. Itu tuh salah satu terowongan unik ya, yang tadi gelap banget, gelap terus. Itu tuh unik karena dia lewatnya di bawah bangunan, jadi ini kereta lewat di dalam bangunan gitu. Dan itu menurut terowongan yang unik sih, dan aku tadi sempat mengabadikan cuma aku lupa cerita. Oke, kita lanjutin. Mungkin tadi dari 12.30 terus sekarang udah 14.42 itu ada petugas OTC yang ngebawa sampah sampai udah 3 gitu. Berarti kalau bisa dirata-rata mungkin setiap 2 jam ya, 2-3 jam itu ada 3 petugas yang lewat gitu. Dan ya bisa dipastikan nih bersih lah ya. Mungkin tetap ada penumpang yang ninggalin sampahnya di tempat duduk gitu, cuma kalau udah sampai 3 kali yang ngebersihin berarti kan udah lumayan banyak juga gitu. Dan ini ada kereta makan, aku nggak tahu dari kereta apa, cuma ini pakai rangkaian yang stainless. Dan ini apakah, oh ya udah berhenti. 14.43 kita udah sampai stasiun Surabaya Pasar Turi, cuma kayaknya nggak dapat peron, nggak tahu nih antara nunggu atau emang kebetulan berhenti. Oke, ini kereta kita udah mulai jalan di 14.51. Tadi berhenti agak lama, mungkin ngisi air buat rangkaian gitu ya, jadi berhentinya agak lama. Ini udah jalan. Dan di sebelah kanan nih kayaknya lokal deh, karena seatnya juga masih seat layout yang lama. Dan kita lepas dari stasiun Surabaya Pasar Turi di ketinggian 1 mdpl. Dan selanjutnya kalau nggak salah kita akan berhenti di stasiun Lamongan kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi.